Selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews. Akhirnya kami tiba di Pulau Pasir, Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribunnews Live Update. tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya.
Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Rookmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangi Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Selamat pagi Tribuners, live update sport edisi Kamis 29 September 2022 kembali hadir untuk Anda. Tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar dunia olahraga, bersama saya Seradita, selengkapnya di Tribun News. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA ikut menyoroti kemenangan 2 kali timnas Indonesia atas Kurakau dalam FIFA Matchday, sebab ranking FIFA Kurakau lebih tinggi daripada Indonesia. Timnas Indonesia menjalani 2 pertandingan FIFA Matchday yang semuanya berakhir dengan kemenangan. Duel Indonesia versus Kurakau pada laga pertama FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu lalu tuntas dengan skor 3-2. 3 gol kemenangan timnas Indonesia kala itu dibukukan oleh Mark Klok, Fahrudin Arianto, dan Dimas Derajat. Timnas Indonesia melanjutkan kemenangan pada laga FIFA Matchday kedua melawan Kurakau di Stadion Pakansari pada hari Selasa dengan skor akhir 2-1. Dimas Derajat kembali mencatatkan namanya di papan skor dan 1 gol lainnya tercipta berkat aksi Dendi Sulistiawan. FIFA menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Kurakau kemarin malam dengan mengunggah foto salah satu pencetak gol yaitu Dendi Sulistiawan. Hasil kontra Kurakau seakan menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak gentar menghadapi tim yang mempunyai peringkat FIFA lebih tinggi. Adapun sebelumnya menjalani 2 laga FIFA Matchday, Indonesia berada di urutan ke-155, sedangkan timnas Kurakau menempati posisi ke-84. Artinya Indonesia terpaut 71 anak tangga dengan Kurakau. 2 kemenangan atas Kurakau di FIFA Matchday pun membuat peringkat timnas Indonesia diprediksi meningkat. Kemenangan tersebut membuat Indonesia meraih poin 14,71 berdasarkan hitungan footballranking.com yang mengacu pada formula FIFA. Jika diperjelas, Indonesia meraih 7,41 pada laga perdana dan 7,30 pada pertemuan kedua kontra Kurakau. Sebelumnya Indonesia memiliki 1019,19 poin dan bertengger di posisi ke-155 FIFA. Jika dijumlah dengan perolehan 14,71 poin, Indonesia kini memiliki 1033,9 poin. Kemudian jumlah itu berimbas pada ranking FIFA Timnas Indonesia. Indonesia diprediksi naik ke posisi 151 di bawah Liberia dengan poin Liberia yaitu 1051,25 poin. Namun prediksi itu dengan catatan negara di atasnya tidak meraup poin pada FIFA Matchday bulan September. Duet Dimas Derajat dan Witan Sulaiman di laga timnas Indonesia versus Kurakau seakan menjawab kegundahan pelatih Sinteyong akan striker lokal berkualitas. Keduanya tidak hanya berperan sebagai penyerang, tetapi juga pemutus alur serangan lawan sejak build up dari bawah. Ini menjadi penting, mengingat lawan-lawan timnas Indonesia mesti dicegah untuk bisa berkembang. Hal itu harus dilakukan lewat pressing tinggi sejak lawan membangun serangan di wilayah mereka sendiri. Pada laga leg kedua melawan Kurakau, alih-alih menjadi penyerang sayap,
Witan Sulaiman diposisikan sebagai pemain nomor 10. Diduetkan sebagai rekan tandem Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan secara bergantian, Witan tampak lincah bermanuver dalam mengirim alur bola atau mengacau possession lawan lewat pressing tinggi. Bahkan Witan Sulaiman dijuluki sebagai needle player, yaitu jarum yang menusuk pertahanan lawan lewat postur tubuh kecil dan lincah. 2 gol timnas Indonesia ke gawang Kurakau memang berasal dari manuver Witan Sulaiman. Peran second striker plus playmaker dijalani Witan secara liquid, bergantian dengan Egy Maulana Fikri. Jika Witan adalah sang jarum, maka Dimas Derajat adalah pentulnya. Bomber finisher yang menjadi target man dengan menjalani peran sebagai pemain nomor 9. Dimas Derajat bukanlah tipikal striker kemaruk yang senang menghamburkan peluang sendirian. Dia justru cenderung menjadi distraction, penggalih perhatian dengan memberikan sodoran bola-bola berbahaya ke pemain lain, tanpa kehilangan naluri untuk menuntaskan sendiri peluang yang ada. Banyak netizen yang menyebut Dimas Derajat menjelma sebagai striker tajam di timnas Indonesia, yang dimana Sinteyong selama ini mencari penyerang lokal berkualitas. Sejak melatih timnas Indonesia pada 2019, Sinteyong berulang kali menyatakan kegusaran terkait minimnya striker lokal berkualitas di Liga 1. Namun dalam babak terbaru timnas Indonesia, Dimas Derajat tiba-tiba melesat menjadi striker tajam di level klub dan internasional. Sinteyong tercatat menjajal banyak pemain, layaknya sedang mengaudisi calon striker utama tim Garuda. Berbagai nama tenar seperti Dedi Setiawan, Muhammad Rafli, hingga Ezra Walian nyatanya gagal memenuhi ekspektasi. Sinteyong menyoroti klub-klub Liga 1 yang lebih memilih pemain asing untuk menempati pos ujung tombak. Pada akhirnya, Sinteyong memanggil Dimas Derajat menjelang kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni. Saat itu, Dimas Derajat baru saja merampungkan Liga 1 musim 2021-2022 sebagai striker lokal tertajam dengan koleksi 11 gol untuk Persikabo 1973. Sinteyong tampak menemukan kecocokan dengan Dimas, terlihat dari kepercayaan tampil dalam 3 laga melawan Kuwait, Yordania, dan Nepal, di mana 2 laga terakhir sebagai starter.
di Turki dan Spanyol pada 10 Oktober sampai 4 Desember 2022. Sementara Piala AFF 2022 mulai berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Durasi training center Timnas U19 membuat pemusatan latihan untuk level senior terbatas. Oleh karena itu, Sinteyong memutuskan meniadakan uji coba Timnas senior jelang Piala AFF. Selain fokus mendampingi Timnas U19 Indonesia, Sinteyong Selain karena fokus mendampingi Timnas U19 Indonesia, Sinteyong tidak mengagendakan uji coba lagi untuk skuad senior karena dirinya juga tidak akan bisa memanggil pemain yang bermain di luar negeri. Pesepak bola yang dimaksud adalah Elkan Bagot dari Gillingham FC, Egy Maulana Fikri yang juga memperkuat Vion Zlate Moravce, dan juga Witan Sulaiman yang memperkuat FK AS Trenčín. Sebagai informasi, September ini merupakan agenda FIFA Matchday terakhir pada tahun 2022. Sementara itu, pada edisi kali ini, Piala AFF akan kembali digelar dengan format kandang dan tandang, alias home and away. Hal ini berbeda dari edisi 2020 yang digelar tahun lalu, ketika Piala AFF digelar dengan format home turnamen di Singapura karena situasi pandemi COVID-19. Untuk fase grup, tim peserta akan bermain 2 kali di kandang dan 2 kali di markas lawan. Format kandang dan tandang juga berlaku pada babak semifinal hingga final Piala AFF 2022. Adapun tur trofi Piala AFF bertujuan untuk membangkitkan euforia menjelang turnamen, serta mengajak penggemar untuk mendukung tim masing-masing di stadion. Kemenangan Timnas Indonesia atas Kurakau sebanyak 2 kali di FIFA Matchday berbuah 14,71 poin. Pada laga Indonesia versus Kurakau pertama, Garuda panen 7,41 poin setelah menang 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian pertandingan persahabatan Indonesia versus Kurakau yang kedua, skuad asuhan Sinteyong meraih 7,30 poin usai menang 2-1 di Stadion Pakansari. Total Garuda mengoleksi 14,71 poin pada FIFA Matchday bulan September. Jumlah perolehan tersebut berbuah manis dengan naik 3 peringkat dari 155 ke 152. Selain itu, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Bahkan Asia. Di Asia Tenggara, negara-negara yang melakukan pertandingan resmi pada FIFA Matchday yakni Malaysia, Vietnam, hingga Thailand. Malaysia panen 2,25 poin berkat ikut turun di ajang Piala Raja atau Kings Cup 2022 melawan Thailand dan Tajikistan. Sementara itu, Thailand mengoleksi 4,23 poin, tetapi posisi mereka tidak berubah di peringkat FIFA, yakni menempati ke posisi 111. Vietnam meraih 7,81 poin dan naik satu peringkat dari 97 ke 96 FIFA. Kemudian untuk benua Asia, perolehan poin FIFA Indonesia juga tidak tersentuh. Hanya Yordania yang mampu meraih 2 digit seperti Indonesia. Tepatnya mereka memperoleh 10,23 poin. Sementara negara-negara seperti Jepang memperoleh poin 4,84. Iran dengan perolehan 5,98 poin. Korea Selatan dengan memperoleh 4,27 poin. Hingga Arab Saudi yang memperoleh 2,04 poin. Yang tentunya mereka masih berada di bawah Indonesia untuk perolehan poin kali ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2023, Timnas U16 Indonesia menyeleksi sebanyak 32 pemain untuk melanjutkan training center atau pemusatan latihan di Bogor. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Bima Sakti, memulangkan 4 orang pemain. Sebelumnya ada 36 pemain yang ikut dalam pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum ke Bogor. 4 pemain yang dipulangkan adalah Dimas Dinanda dari Persis Solo, kemudian Radino Arsyad Afishal dari Asiop DKI, kemudian Muhammad Ridho Pratama Supita dari PSSA Asahan, dan yang terakhir Muhammad Bagus Cahya Islami dari Persib Bandung. Bima Sakti masih akan melakukan seleksi ketat saat pemusatan latihan di Bogor. Dia mengatakan pengurangan pemain tersebut karena ada promosi dan degradasi. Persija Jakarta dan Borneo FC masih jadi penyumbang terbanyak di skuad Garuda Asia kali ini dengan total 13 pemain. Adapun training center di Yogyakarta dilakukan sejak 5 September 2022 lalu. Pada hari Selasa 27 September, mereka akan melanjutkan training center di Bogor. Pemusatan latihan digelar di Bogor karena laga kualifikasi Piala Asia U17 2023 juga akan dilaksanakan di Stadion Pakansari. Di kualifikasi Piala Asia U17 2023 ini, Indonesia berstatus tuan rumah Grup B bersama Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Laga pembuka Indonesia akan berhadapan dengan Guam di tanggal 3 Oktober nanti. Kemudian pada 5 Oktober 2022 akan menghadapi Uni Emirat Arab. Lalu melawan Palestina di tanggal 7 Oktober dan terakhir menghadapi Malaysia di tanggal 9 Oktober 2022. Rencananya semua laga Indonesia akan berlangsung di Stadion Pakansari yang akan kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Tribuners, jadwal pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta mengalami perubahan waktu kick-off. Yang awalnya pertandingan Persib versus Persija dijadwalkan pada Minggu 2 Oktober pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun yang terbaru dari PT Liga Indonesia Baru, waktu kick-off dimajukan Indonesia Barat pada hari yang sama. Penyesuaian jadwal pertandingan merupakan hasil koordinasi antara PT LIB bersama host broadcaster dan memperhatikan aspek fairness pada penyelenggaraan Liga 1 musim 2022-2023. Sebelumnya, Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita membenarkan adanya perubahan jadwal duel yang akan berlangsung pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Digesernya waktu pertandingan tersebut atas dasar adanya permintaan dari Polrestabes Bandung selaku pihak keamanan pertandingan. Ahmad Hadian Lukita mengakui duel Maung Bandung kontra Macan Kemayoran selalu menyedot perhatian dari berbagai pihak karena aminonya yang sangat tinggi. Apalagi pertemuan dua tim menjadi super big match Indonesia. Berubahnya jadwal pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta menjadi sore hari berdampak pada perubahan jadwal pertandingan lainnya, seperti laga Bayangkara FC versus PSIS di Stadion Jatidiri Semarang, yang semula berlangsung pada sore hari berubah menjadi malam hari. Sebelumnya juga, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Ibrahim Tompo, memberikan penjelasan mengenai permintaan polisi mengubah waktu kick-off. Dia mengatakan faktor keamanan menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu pertandingan. Selain itu, pertimbangan lainnya yakni meminimalisasi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dikhawatirkan timbul dari pertandingan tersebut. Apalagi pada laga ini, Polda Jabar menyiapkan ribuan personil untuk pengamanan. Dalam pengamanan tersebut, pihaknya bakal kembali menerapkan pola ring. Persisolo akan menjamu PSM Makassar dalam laga lanjutan Liga 1 pekan ke-11 di Stadion Manahan Solo hari Kamis ini. Pada laga yang akan kick-off pukul 4 sore nanti, Persisolo tidak akan mengendurkan kewaspadaan terhadap PSM Makassar. PSM Makassar tidak akan diperkuat sejumlah pilar utamanya, salah satunya adalah Wiljan Pluim. Pluim harus absen akibat akumulasi kartu yang diterima. PSM Makassar sebenarnya sudah berusaha melakukan banding ke Komite Disiplin PSSI, namun ditolak. Pemain Persis, Gavin Kwan Adis, mengaku timnya akan terus memasang kewaspadaan menghadapi PSM Makassar. Ia memprediksi pertandingan hari ini akan berjalan menarik. Sejumlah persiapan telah dilakukan pemain Persis Solo sepanjang jeda FIFA Matchday. Memang Persis Solo sempat melakoni laga uji coba dengan 757 Kebrijaya FC di Stadion Sriwedari beberapa waktu lalu. Persis Solo punya modal apik sebelum menghadapi PSM Makassar di Stadion Manahan. Mereka tercatat belum terkalahkan dalam 3 laga terakhir di home base sendiri dengan rincian 2 kali menang dan sekali seri. Hasil seri didapatkan Persis Solo saat menghadapi PSIS Semarang. Laga itu berakhir dengan skor kacamata
Sementara 2 kemenangan didapatkan Persis atas Madura United dan Bali United. Masing-masing mampu ditaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0 dan 2-0. Menariknya, Persis Solo sekaligus memutus rentetan 5 laga tak terkalahkan Madura United dan Bali United. Raihan tersebut kemudian membuat Persis mulai dilihat sebagai giant killer atau pembunuh raksasa. Sementara PSM Makassar sejauh ini tercatat belum pernah kalah dalam 9 laga terakhir. Rinciannya 6 kemenangan dan 3 seri. Raihan itu sekaligus membuat PSM Makassar sementara ini bertengger di posisi 2 dengan 21 poin dalam klasemen Liga 1 Indonesia sementara. Namun menghadapi tim-tim papan bawah. Mereka tercatat hanya bisa bermain imbang melawan 2 tim papan bawah dalam 9 laga terakhir ini. Persik Kediri dan Dewa United menjadi klub yang membuat PSM Makassar gagal membawa pulang 3 poin. Rodney Goncalves akan debut perdana sebagai pelatih Barito Putra pada laga melawan Persik Kediri di pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023. Ini membuat Barito Putra memiliki motivasi lebih agar memenangkan pertandingan. Pertandingan Barito Putra versus Persik berlangsung di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan pada Kamis sore ini. Kedua tim tersebut saat ini sama-sama berada di zona degradasi Liga 1. Barito Putra ada di posisi ke-17 dengan total 4 poin. Sedangkan Persik Kediri ada di posisi 18 dengan total 3 poin. Serupa dengan Barito Putra, Macan Putih, julukan Persik Kediri pastinya akan mengincar kemenangan di pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Seperti diketahui, Persik Kediri menjadi satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan hingga pekan ke-10 Liga 1. Pertandingan antara Barito Putra versus Persik Kediri diprediksi akan berjalan sengit. Jika dilihat dari 5 laga sebelumnya, kedua tim tidak memiliki perbedaan mencolok dari segi hasil pertandingan. Dari 5 laga sebelumnya, Barito Putra hanya mampu mendapatkan 1 poin dari hasil seri melawan Arema pada awal September lalu. Sedangkan 4 laga sisanya, mereka harus pasrah mengalami kekalahan. Persik Kediri hanya mampu meraih 2 poin dari hasil serinya melawan Rans Nusantara FC dan PSM Makassar. Lalu 3 laga sisanya mereka harus pasrah dan juga kalah. Bersama pelatih baru mereka, Barito Putra berharap dapat tampil maksimal. Ini juga sebagai pembuktian Rodney Goncalves menukangi Laskar Antasari dan membawa mereka keluar dari zona degradasi. Sementara itu, pelatih Macan Putih, Divaldo Alves, janji akan berjuang demi hasil maksimal. Menurut Divaldo Alves, fisik menjadi penting untuk menghadapi laga ini, mengingat motivasi tinggi lawan yang sama-sama ingin bangkit dan beranjak dari zona degradasi.
PSS Sleman akan menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Kamis malam ini. Meski belum dihadiri supporter fanatik mereka, pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, memastikan hal ini tidak akan jadi masalah. Dia meyakini supporter akan selalu mendukung tim kesayangan mereka dimanapun mereka berada. Seto menegaskan pasukannya siap untuk membuktikan dengan mengalahkan Persita. Pelatih asli Sleman ini mengatakan bahwa persiapan timnya berjalan dengan baik. Jeda kompetisi selama 2 pekan membuat komposisi skuad Super Elang Jawa semakin lengkap. Beberapa pemain yang sebelumnya dibekap cedera sudah pulih dan mulai bergabung dengan tim. Diketahui pertandingan PSS Sleman versus Persita dipastikan masih belum diramaikan kehadiran Brigata Korvasut dan Slemania. Supporter PSS Sleman masih melakukan aksi tarik diri dari stadion sepanjang pertandingan pada September ini. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada 2 supporter mereka yang meninggal dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Seto Nurdiantoro menyadari Persita Tangerang bukanlah lawan sembarangan. Tim asuhan Alfredo Vera ini sedang dalam performa terbaik mereka hingga bertengger di peringkat ke-6 klasemen. Seto juga berharap Kim Jeffrey Kurniawan dan kawan-kawan dapat tampil lebih enjoy dan lebih lepas. Kontrak Lionel Messi bersama PSG bakal habis di musim depan, yaitu 2023. Teka-teki masa depan Lionel Messi pun menyeruak setelah Barcelona berminat untuk memulangkan Lionel Messi. La Pulga pun mengisyaratkan bahwa dirinya membuka pintu guna kembali ke pelukan Barcelona. Football Espana mengabarkan Lionel Messi enggan membahas perpanjangan kontrak kala PSG ingin menambah masa bakti sang pemain. Barcelona yang sedang dalam kondisi apik dengan deretan bintang Eropa yang mereka datangkan menjadi perhatian sendiri bagi Lionel Messi. Messi sudah berusia 35 tahun, magis La Pulga belumlah habis. Presiden Barcelona, Joan Laporta, berjanji bakal memulangkan sang legenda, Lionel Messi, setelah kontraknya selesai di PSG. Setelah yang kita tahu, Lionel Messi terpaksa angkat kaki dari Barcelona di tahun lalu akibat regulasi Liga Spanyol. Semusim tanpa Lionel Messi membuat Barca kesulitan untuk tampil konsisten. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, Barcelona gagal merengkuh 1 trofi pun dalam semusim. Jelas, fakta itu mengindikasikan bahwa Blaugrana begitu membutuhkan jasa Lionel Messi yang selama ini dicap sebagai juru selamat Barcelona. Joan Laporta pun berjanji bakal memulangkan La Pulga selesai kontrak sang pemain habis bersama PSG pada tahun 2023. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Lionel Messi mengawali musim 2022-2023 dengan apik. Di Ligue 1 sudah 4 gol dan 7 assist ia sumbangkan untuk PSG hanya dalam 8 laga. Pun di ajang yang lebih mentereng, Liga Champions, La Pulga mampu melesatkan 1 gol dan 1 assist untuk membawa PSG meraih 2 kemenangan beruntun.
Mantan striker Real Madrid, Antonio Cassano, menyarankan Cristiano Ronaldo untuk segera pensiun daripada menutup karirnya dengan menyedihkan. Bukan tanpa alasan, Antonio Cassano melihat Ronaldo saat ini tidak lagi menjadi pilar penting di Manchester United. Tak bisa dipungkiri bahwa Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah. Pasalnya, Cristiano Ronaldo mempunyai karir sepak bola yang sangat gemilang. Secara total, CR7 telah menjuarai 34 trofi bersama timnas Portugal dan 4 klub berbeda. Cristiano Ronaldo juga tercatat sebagai top scorer internasional sepanjang masa dengan 117 gol dari 189 penampilan. Meski demikian, Ronaldo kini telah berada di penghujung karirnya karena telah berusia 37 tahun. Piala Dunia 2022 Qatar pun disebut-sebut sebagai kompetisi akbar terakhir Ronaldo sebelum pensiun. Namun baru-baru ini, peraih 5 trofi Ballon d'Or itu menyatakan bahwa dirinya masih belum ingin gantung sepatu selepas Piala Dunia 2022. Targetnya adalah terus membela negaranya sampai Euro 2024. Artinya Ronaldo akan terus bermain hingga 39 tahun. Mendengar ambisi Ronaldo tersebut, Antonio Cassano menyarankan sang mega bintang untuk berpikir ulang. Sebab Cassano melihat Ronaldo saat ini tidak lagi jadi pilar penting di timnya. Sebagai contoh di Manchester United, Ronaldo lebih sering menjadi pemain cadangan ketimbang starter pada musim 2022-2023. Ronaldo juga belum mencetak gol dari 6 laga di Liga Inggris. Maka dari itu, mantan striker timnas Italia dan Real Madrid itu meminta Ronaldo untuk pensiun dalam waktu dekat daripada menghancurkan karir luar biasanya. Geliat transfer Barcelona yang jor-joran menarik perhatian banyak insan sepak bola. Tidak sedikit yang heran bagaimana El Barca mampu membeli banyak pemain pada bursa transfer musim panas 2022. Mengingat mereka tengah mengalami krisis finansial yang parah. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, mengkritik kebijakan Barcelona yang menggunakan tuas ekonomi untuk belanja banyak pemain pada bursa transfer musim panas tahun ini. Barcelona mengaktifkan economic lever atau tuas ekonomi dalam kebijakan transfernya kemarin. Nasser menjadi salah satu pihak yang turut menyoroti kebijakan belanja Barcelona. Dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, Al-Khelaifi menyebut bahwa hal tersebut tidak adil dan ilegal. Terlebih, UEFA memiliki peraturan keuangannya sendiri. Ia juga menyarankan klub-klub lain untuk ekstra berhati-hati. Nasser Al-Khelaifi menilai tingkat utang yang berbahaya dan kesepakatan ekuitas magis bukanlah jalan untuk berkelanjutan. Mereka tercatat menarik tuas ekonomi sebanyak 4 kali untuk memboyong 7 rekrutan baru dan mendaftarkan pemainnya. 7 pemain tersebut adalah Frank Kessie, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski, Jules Koundé, Hector Bellerin, dan juga Marcos Alonso. 2 nama pertama dan 2 nama terakhir didatangkan Barcelona secara cuma-cuma alias gratis. Adapun 3 nama lainnya direkrut Barcelona dengan bandrol yang tinggi.
Barcelona menggait Rafinha dari Leeds United dengan harga 60 juta euro atau sekitar 909 miliar rupiah. Lewandowski juga datang ke Barcelona dari Bayern Munchen dengan biaya transfer mahal, yakni senilai 50 juta euro atau sekitar 763 miliar rupiah. Adapun Jules Koundé merapat ke Camp Nou setelah Barcelona membayar 55 juta euro, sekitar 834 miliar rupiah. Meski dibilang menyalahi aturan, Barcelona nyatanya tidak termasuk dalam 8 klub yang melanggar regulasi Financial Fair Play atau FFP yang dirilis UEFA pada awal September ini. PSG justru menjadi salah satu tim yang melanggar FFP. Akibatnya, klub tajir Liga Prancis tersebut dikenai wajib bayar 10 juta euro dari jumlah keseluruhan denda 65 juta euro. Dua partai derby akan mewarnai jadwal Liga Inggris pekan ke-9, yakni Arsenal versus Tottenham Hotspur dan juga Manchester City versus Manchester United. Setelah libur jeda internasional, kompetisi teratas Liga Inggris atau Premier League musim ini bakal kembali bergulir akhir pekan ini. Rangkaian pertandingan pekan ke-9 Liga Inggris akan dilangsungkan mulai Sabtu 1 Oktober malam hingga Selasa 4 Oktober dini hari. Tajuk utama jadwal Liga Inggris pekan ke-9 kali ini adalah dua laga derby, yakni Derby London Utara dan Derby Manchester. Arsenal akan melawan rival sekota Tottenham Hotspur, sedangkan Manchester City akan menjamu Manchester United. Laga Arsenal versus Tottenham bakal digelar di Stadion Emirates London pada Sabtu malam. Arsenal saat ini masih menguasai posisi puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 18 poin dari 7 pertandingan. The Gunners unggul 1 angka atas Manchester City dan Tottenham Hotspur yang secara berurutan menempati peringkat 2 dan 3. Sementara itu, derby Manchester City versus Manchester United bakal mentas di Stadion Etihad pada Minggu malam. Selain dua partai derby tersebut, masih ada beberapa laga menarik lainnya. Liverpool yang masih berusaha menemukan performa terbaik akan melawan tim kejutan musim ini, Brighton and Hove Albion. Dua tim London lainnya, yakni Crystal Palace dan Chelsea, bakal saling sikut di Selhurst Park. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kabar mengejutkan datang dari timnas Inggris terkait masa depan Gareth Southgate. Sang pelatih Gareth Southgate dilaporkan akan resign alias mundur dari jabatannya setelah Piala Dunia 2022 Qatar. Desakan Southgate untuk mundur memang senter terdengar setelah timnas Inggris meraih hasil jeblok di UEFA Nations League musim 2022-2023. Dari 6 pertandingan, timnas Inggris tidak sekalipun memetik kemenangan. Terakhir, The Three Lions gagal menang atas timnas Jerman dalam laga terakhir Liga A Grup 3. Bermain di Stadion Wembley pada hari Senin 26 September lalu, Inggris hanya memetik hasil imbang 3-3.
Inggris pun menyudahi UEFA Nations League musim ini dengan finish di dasar klasemen dengan raihan 3 poin dan membuat mereka terdegradasi ke Liga B. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa FA telah menyiapkan Mauricio Pochettino sebagai calon pengganti Southgate. Kebetulan Mauricio Pochettino saat ini tengah menganggur setelah dipecat PSG pada awal Juli lalu. Ia didepak karena tidak mampu membawa Lionel Messi dan kawan-kawan menjuarai Liga Champions musim tersebut. Rencana FA menjadikan Pochettino sebagai pengganti Southgate terbilang cukup dipertanyakan. Selain baru saja gagal bersama PSG, pelatih asal Argentina itu juga tidak mempunyai pengalaman menukangi tim nasional. Sepanjang karir kepelatihannya, ia hanya pernah membesut 4 klub, yakni Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, dan PSG. Ketua PB Jarum, Yopie Rossimin merespon perselisihan antara pemain ganda putra Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan kepala pelatih ganda putra Harry Ipe. Menurut Yopie, perselisihan antara Kevin dan sosok yang berjuluk Coach Tenaga Api hanya karena masalah miskomunikasi. Kevin Sanjaya dikabarkan sudah tidak ingin lagi dididik oleh Harry Ipe di pelatnas PPSI. Kegaduhan yang terjadi memunculkan beragam spekulasi. Salah satunya terkait masa depan Kevin sebagai pemain pelatnas. Kevin sendiri berasal dari PB Jarum. Yopie yakin satu-satunya jalan yang terbaik bagi PPSI adalah melakukan rekonsiliasi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Ia menuturkan sejatinya Kevin sudah mengusulkan solusi dalam wawancara dengan salah satu media nasional. Kevin yang ingin diasuh oleh asisten pelatih ganda putra pelatnas Ariono Miranat. Di sisi lain, Harry Ipe sudah menyatakan bahwa ia tidak masalah apabila Kevin tidak ingin dilatih olehnya. Sebelumnya, Harry Ipe mengatakan bahwa Kevin Sanjaya sudah tidak mau berlatih dengannya di pelatnas PPSI Cipayung. Harry Ipe tidak mengetahui alasan Kevin enggan berlatih dengannya. Pelatih kelahiran Pangkal Pinang itu mendapat kabar tersebut dari asisten pelatih ganda putra Ariono Minarat usai turnamen Indonesia Open 2022 yang digelar pada 14 hingga 19 Juni lalu. Ia juga menyampaikan Kevin Sanjaya tetap berlatih di pelatnas Cipayung. Akan tetapi, partner Marcus Fernaldi Gideon itu memisahkan diri dari skuad ganda putra yang diasuh Harry Ipe. Terkait retaknya hubungan Kevin dengan Harry Ipe, PPSI menyampaikan bahwa mereka akan mencari solusi terbaik. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Tetap di Tribun News karena masih ada informasi menarik lain di program kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Tribuners. Saya Seradita dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update.
Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan